Kami menantikan, kami merindukan Roh Kudus memenuhi umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus memenuhi tempat ini. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Bapa, genapilah firman-Mu atas gereja-Mu di Light City ini. Kami menjadi jemaat dan umat yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami menjadi umat yang mengalami kepenuhan Roh Kudus secara berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pekerjaan Roh Kudus terus ada sampai akhir zaman untuk membangun umat-Mu. Dan pagi ini kami berkumpul kembali Bapa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu. Tuhan, sertai perkataan-Mu yang disampaikan pagi ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Berbicaralah Engkau Bapa kepada kami, Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, udah duduk semua ya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saya senang bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang saya kasihi di tempat ini. Ada 4 minggu saya tidak hadir ya. Ada 4 minggu saya tidak hadir di dalam ibadah. Saya nggak tahu apa saudara ingat atau tidak ya. Tapi saya lihat jadwal saya 2 minggu sebelum saya ke Australia, memang saya ada pelayanan di luar, jadwalnya sudah bersamaan. Dan 2 minggu saya ke Australia. Saudara, tentu saya merindukan bisa hadir bersama-sama dengan saudara selalu. Tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Bukan hanya menyangkut jemaat yang ada di Light City, tapi juga gereja dan jemaat Tuhan atau tubuh Kristus ya. Karena saya sebagai hamba Tuhan juga punya tanggung jawab untuk bisa melayani tubuh Kristus. Karena itulah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita sebagai gereja Tuhan bukan hanya yang ada di ruangan ini saja, saudara. Tetapi walaupun demikian, kita adalah domba-domba jemaat atau kawanan umat Tuhan yang sudah dikumpulkan oleh Tuhan di dalam jemaat Light City Ministry ini. Tentu ini kita juga harus ada dalam pertumbuhan. Yang kedua, saudara, ya saudara sudah tahu adik saya Caroline, ya istri dari Pak Edwin, mama dari Joel dan Jonathan, Tuhan sudah panggil hari Rabu malam yang lalu. Jadi kemarin sudah dimakamkan di San Diego Hill. Ya, secara manusia saya masih berduka cita. Kalau ingat dia tiba-tiba air mata saya mengalir begitu ya. Saya kehilangan adik lah ya, boleh dikatakan. Ya, secara darah, kami hanya berdua bersaudara ya, secara darah. Dan papa mama kami sudah meninggal, lalu adik saya juga ya. Kemarin waktu saya dengar berita itu, saya kirim pesan sama anak-anak saya dengan tangisan, saya bilang, wah papa udah gak punya saudara lagi nih, gak punya adik lagi begitu kira-kira. Ya, ya banyak cerita tentang hal ini. Tetapi saya juga tetap diingatkan Tuhan bahwa saya punya saudara dan keluarga di dalam Yesus Kristus hari ini. Amin. Jadi satu hal yang kemarin banyak kesaksian yang diceritakan tentang adik saya Caroline. Satu hal yang saya mungkin selama ini saya kurang menyadari gitu ya. Dia memang sangat baik buat kami, buat saya pribadi, buat keluarga kami. Tapi ternyata perbuatan baiknya itu bukan hanya kepada kami saja ya, tapi banyak orang.
Bukan hanya untuk gereja atau jemaat Tuhan di Light City, tapi juga teman-teman kantornya ya. Kemarin banyak saya dengar kesaksian-kesaksian bagaimana Caroline mempunyai satu karakter yang luar biasa dan itu diakui oleh teman-teman kantornya ya. Perhatian termasuk juga kepedulian ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, pertolongan, apapun itu bentuknya. Selalu ada inisiatif dari dia untuk memberikan satu uluran tangan. Dan teman-temannya mengakui bahwa dia seperti seorang ibu bagi rekan-rekan di kantornya. Nah, waktu saya mendengarkan itu satu persatu, hati saya begitu bersyukur. Tuhan terima kasih, ternyata adik saya adalah seorang yang boleh menyatakan kasih Kristus kepada dunia di sekitarnya. Ya. Di keluarga kami, baik keluarga saya Pasaribu, ya, keluarga besar di atas lagi, keluarga mama saya Pasimanjuntak, ya, termasuk keluarganya Pak Edwin juga. Mereka juga punya kesaksian tentang bagaimana peranan Caroline di dalam keluarga kami. Ya, kami setiap kali ada pertemuan, pasti Caroline itu yang jadi dalam tanda kutip event organizer. Dia pasti akan mengatur segala sesuatunya ya. Mau tempatnya di mana, mau di rumah siapa, mau makan apa, nanti bayarnya gimana, dia semua manajemen ya. Kalau bayar pasti kita semua patungan gitu ya. Tapi artinya dia inisiatif untuk membuat sebuah acara keluarga dan semua berjalan dengan baik. Jadi kami sudah berapa kali menguburkan ya keluarga ya, mama saya, papa saya, keluarga Bapak Ibu Situmorang ya udah 4 kali berarti ya, keluarganya Pak Edwin juga. Ya, yang saya lihat di tengah-tengah keluarga kami, dia mengatur semuanya ya. Sampai sedetil-detilnya sedemikian rupa, pesan kembang, catering apapun gitu ya. Kemarin Pak Edwin juga mengakui hal itu ya. Jadi, ternyata Owen seorang event organizer, manajer yang luar biasa. Dan itu menimbulkan satu, buat saya pribadi, ya bersyukur dan bangga ya. Oh, adik saya Tuhan pakai dengan cara seperti itu rupanya ya. Dia bukan seorang pengkhotbah, dia bukan seorang yang memberitakan Injil dengan cara langsung rupanya, tapi dia menyaksikan akan Kristus melalui apa yang dia lakukan kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, itu sekilas tentang adik saya Caroline yang saya terus merasa bahwa dia orang yang berharga di mata Tuhan tentunya dan saya sangat kehilangan adik saya ini. Jadi Bapak Ibu terus doakan kami ya, saya dengan keluarga Pak Edwin biar kami boleh terus melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di balik ini semuanya. Dan yang pasti jemaat sangat mengasihi Caroline, amin. Ya, kita tahu bagaimana kalau Caroline membuat sebuah acara ulang tahun bagi dia dan keluarganya begitu ini ya, mulus ya, begitu baik ya, sesuatu yang spesial. Nah, ini sesuatu yang saya bilang kemarin siapa ya yang akan menerima impartasi Caroline ya. Kalau dalam Alkitab ada Nabi Elia, ya, dia mewariskan rohnya katanya kepada Elisa gitu ya. Tuhan, saya berdoa supaya ada nih di keluarga kami maupun di jemaat ini yang boleh menangkap satu spirit yang sama ya yang Tuhan berikan kepada Caroline. Kenapa? Karena gereja membutuhkan orang-orang seperti dia, betul? Ya. Kita semua senang dilayani. Tapi saudara, bagaimana kita dilayani kalau nggak ada yang mau melayani? Kalau semuanya mau dilayani, ya. Tapi kalau semakin banyak orang yang bersedia melayani, wah, gereja itu menjadi sebuah keluarga kerajaan sorga yang betul-betul hadir di bumi ini. Ya, gereja betul-betul adalah sebuah keluarga yang dimana kita merasakan bahwa apapun yang menjadi pergumulan, kebutuhan, kita boleh tangani bersama-sama. Dalam gereja tidak boleh ada orang yang merasa, aku orang asing di sini. Saya cuma tamu di sini ya. Saya bukan siapa-siapa di sini. Kadang ada orang yang datang ke gereja karena dia bukan
bagian daripada jemaat, ya dia selalu merasa seperti orang asing. Ya. Apalagi kalau jemaatnya sudah ribuan, saudara. Siapa yang kenal dia, betul nggak? Ya. Banyak orang datang ke gereja, apalagi jemaat yang ribuan. Seringkali ya dia hanya datang untuk dengar khotbah, pulang selesai. Padahal Alkitab mengajarkan gereja itu keluarga. Kamu adalah keluarga kerajaan sorga. Paulus mengatakan seperti itu. Maka berarti di sana kita perlu saling membangun, saling memperhatikan, saling memperdulikan. Yang sakit ada yang mengunjungi, yang mendoakan. Bahkan memberikan support, ya apa saja. Mungkin support menemani. Kadang ada orang-orang yang sendirian, saudara. Karena dia mungkin merantau dari daerah, nggak punya keluarga di Jakarta. Nah ketika dia sakit, siapa yang akan merawat dia? Siapa yang akan membawa dia, mengantar dia ke dokter misalnya. Kadang kita nggak terpikir hal-hal semacam itu. Di kota besar terutama, saudara. Lain kalau di desa, biasanya kalau di desa keluarganya sangat kuat. Tapi di kota besar, orang semakin cenderung individual. Ya, tidak peduli dengan orang di sebelahnya. Jadi gereja harus menjadi contoh bagi dunia ini. Bagaimana kehidupan umat Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus, dilandasi oleh firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari, itu betul memiliki sebuah persekutuan, sebuah hubungan yang saling menguatkan, saling meneguhkan satu sama lain. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini tema kita masih berkaitan dengan Roh Kudus. Kita baru saja merayakan kemarin hari Raya Pentakosta, ya. Nah, tentunya firman Tuhan sudah dibahas. Kemarin saya dengar dari Carter dan Wati tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, pagi ini saya ingin secara khusus membahas tentang bahasa roh, ya, sebagai karunia Roh Kudus. Kenapa bahasa roh ini menjadi hal yang perlu kita bahas? Karena banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa itu bahasa roh. Dan banyak orang bahkan salah paham tentang bahasa roh. Seolah-olah bahasa roh ini sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, bahkan sesuatu yang sesat. Nah tentu saja ini menyedihkan. Kenapa? Karena bahasa roh itu adalah bagian daripada karunia Roh Kudus. Mari kita baca dulu dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Agak panjang ayatnya, tapi kita perlu membaca ini. Saya akan bacakan bagi saudara. Mari kita menyimak saja ya. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Ya. Jadi Paulus sudah membahas banyak hal dalam surat di Korintus, dari pasal 1 sampai pasal 10. Sekarang dia bilang, aku mau bahas nih tentang karunia-karunia roh. Oh, kenapa perlu dibahas? Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi orang-orang di Korintus termasuk kita di Jakarta hari ini. Kita harus tahu kebenaran tentang yang namanya karunia-karunia Roh Kudus. Karena kita sebagai orang Kristen tidak hanya bicara tentang berkat, ya, tentang keselamatan, tentang ya apa yang kita sebut dengan doktrin, ya, tentang baptisan. Tapi Paulus juga mengatakan, aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Oke, apa itu? Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Elohim, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Seseorang sebelum mengenal Kristus, termasuk orang Korintus, mereka adalah penyembah berhala. Ya. Kalau saudara belum mengenal Yesus Kristus, saudara berada di luar Kristus. Maka saudara otomatis adalah seorang yang sebetulnya sedang menyembah kepada berhala-berhala dunia ini. Kalau orang belum mengalami kelahiran baru, ya, sebetulnya dia sedang menyembah kepada berhala-berhala dunia ini, saudara. Karena kami percaya, saya percaya, satu-satunya Tuhan yang benar dan yang hidup adalah ketika seseorang berjumpa dengan Yesus Kristus. Selama orang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, maka apa yang dia lakukan sebetulnya hanyalah bentuk-bentuk penyembahan kepada ilah-ilah dunia ini.
Nah, Paulus mengatakan, dulu kamu seperti itu. Nah, karena sekarang kamu sudah mengenal Kristus, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau sekarang saya sudah di dalam Yesus Kristus, maka saya menerima Roh Kudus. Maka tidak mungkin dikatakan kalau saya sudah percaya Yesus, lalu saya bisa ngomong terkutuklah Yesus, saya caci maki Yesus, saya umpat Yesus. Itu enggak mungkin. Sebaliknya, orang juga enggak bisa percaya Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menaruh iman dalam dirinya. Jadi seseorang bisa menerima Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang berperan penting sebetulnya dalam hidup kekristenan kita, saudara. Untuk kita bisa percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Nah, ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada berbagai macam jenis karunia-karunia. Apa yang dimaksud dengan karunia, saudara? Karunia ini adalah pemberian, ya, grace, anugerah, karisma. Ya, sesuatu yang bukan berasal dari diri kita, tapi sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang dimaksud dengan karunia di sini adalah sebuah kemampuan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya yang bersifat supranatural. Ya. Jadi kalau kita bicara karunia Roh Kudus, lebih kepada pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri seorang percaya yang bersifat supranatural. Jadi ini bukan bersifat alamiah. Ini bukan bersifat natural, ya. Natural maksudnya apa? Alamiah. Misalnya orang yang berbakat. Saya berbakat melukis. Itu tidak dikategorikan sebagai karunia Roh Kudus, saudara. Ya. Ya tentu karunia apapun diberikan oleh Tuhan, betul ya? Tidak ada karunia yang bukan dari Tuhan. Tetapi dalam konteks karunia Roh Kudus, itu bersifat supranatural. Bukan sesuatu yang karena bakat saudara, karena saudara pelajari bertahun-tahun sehingga saudara punya keahlian tertentu. Itu bukan yang dikategorikan sebagai karunia Roh Kudus dalam konteks 1 Korintus. Ya. Ya memang ada orang yang punya karisma katanya ya, dia sangat berbakat nih dalam bidang ini, ya. Tetapi ketika kita bicara yang namanya karunia Roh Kudus, itu sesuatu yang bersifat supranatural. Itu bukan hasil dipelajari, hasil bertahun-tahun dia belajar berbagai macam karunia roh, lalu dia bisa. Bukan, saudara. Ya. Nah, berbagai macam karunia ini macam-macam tetapi satu roh. Artinya bersumber dari roh yang sama. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Elohim adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, jadi Tuhan itu memberikan berbagai macam karunia roh yang bersifat supranatural melalui orang-orang, melalui umatnya tentunya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui anak-anak Tuhan, di mana itu semua adalah pekerjaan roh yang sama dan Tuhan yang sama. Amin. Jadi jangan sampai dia rohnya beda tuh. Ya. Kenapa beda? Karena cara menyembuhkannya beda. Nah, misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa asing. Kenapa ada orang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, tapi kok dia menyembuhkannya dengan cara yang gak seperti kita lakukan? Betul nggak? Kadang-kadang kita bisa merasa,
wah ini aneh nih, jangan-jangan nih sesat nih. Nanti dulu, kalau dia berdoa, berbicara dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti dari siapa? Dari Roh Kudus kan? Tadi kan udah kita baca. Tidak seorang pun bisa melakukan sesuatu kalau bukan karena Roh Kudus yang melakukannya. Ya. Tapi nanti kita akan dalami hal itu di lain waktu. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah tidak semua cara orang melakukan, mempraktekkan atau memanifestasikan karunia Roh Kudus itu harus seragam. Nggak bisa, saudara. Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan ilmu yang eksak. Ya. Yang mana kalau melakukan ini harus seperti ini caranya. Persis seperti ini, nggak boleh beda. Nggak bisa begitu, saudara. Nah kadang orang inginnya cara mendoakan orang dan cara orang mengalami mujizat itu harus sama. Sehingga kalau berbeda dari apa yang dia konsep dalam pikirannya, wah ini lain, ini sesat ini dan sebagainya. Terlalu mudah orang Kristen menyesat-nyesatkan orang yang berbeda dari dirinya. Yesus sendiri pernah dituduh sebagai roh Beelzebul, betul? Karena dia mengusir setan. Kenapa? Karena dalam pikiran orang Yahudi nggak begitu dong caranya. Sehingga ketika Yesus melakukan sesuatu, dianggap, wah ini Beelzebul ini. Tapi Yesus bilang enggak. Nah, jadi kita di sini harus percaya kepada Roh Kudus yang tidak bisa diatur. Bukan kita yang mengatur Roh Kudus, saudara. Harusnya begini caranya Tuhan. Enggak. Roh Kudus yang mengendalikan segala sesuatu. Kita ini hanya sebagai bejana. Ya. Kita sebagai umat Tuhan percaya Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, dia mau memakai hidup saudara dan saya menurut kehendaknya. Menurut caranya. Menurut waktunya dia. Kita hanya bersedia enggak menjadi bejananya Tuhan? Saudara bersedia enggak untuk dipakai oleh Tuhan? Nah, itulah yang Tuhan minta. Tapi kalau saudara nggak mau, ya Tuhan nggak paksa saudara juga. Tapi Tuhan ada dalam diri saudara. Roh Kudus yang sama ada dalam diri saudara dan saya. Roh Kudus yang mengurapi Rasul Paulus, mengurapi Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu, roh itu sama juga ada dalam dirimu, nggak beda saudara. Oh, Roh Kudus 2000 tahun yang lalu lebih hebat dibandingkan Roh Kudus sekarang. Enggak, Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Itu roh yang sama. Ada dalam diri semua orang percaya. Yang harus menjadi pertanyaan adalah saudara menyadari atau tidak kehadiran Roh Kudus itu. Dan yang kedua, apakah saudara mau berjalan bersama Roh Kudus untuk membuat saudara menjadi alat Tuhan di dunia ini. Nah itu tergantung saudara, bukan tergantung Roh Kudus. Roh Kudus gak narik-narik saudara, ayo dong, kamu kesini dong, ayo doain tuh orang sakit, oh ayo, atau kamu bantu tuh orang itu, dia sedang punya pergumulan, ayo. Enggak, Roh Kudus gak maksa-maksa begitu saudara. Dia hanya bicara, bahkan seringkali dikatakan Roh Kudus itu bicara dengan lembut, softly and gently. Dia mau bekerja sama dengan kita saudara, dia mau kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus mau bekerja dalam diri saudara, saudara mau enggak, bersedia enggak untuk dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Oke. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah ini, berkata-kata dengan hikmat. Ya. Hikmat artinya mampu menyelesaikan sebuah persoalan yang pelik. Memberikan jawaban atas sebuah situasi dan kondisi yang ini apa ya, gimana nih? Nah itu ada hikmat. Ya, ada cara yang Tuhan berikan. Secara ajaib, spontan. Kira-kira begitu ya.
Contohnya apa ya? Kalau dalam Alkitab, yang pernah terjadi dalam perjanjian lama mungkin bisa kita lihat waktu Raja Salomo diperhadapkan dengan sebuah situasi yang rumit, saudara. Ada 2 orang ibu mengadu kepada Raja Salomo, di mana kedua orang ibu ini mengatakan bahwa anaknya telah mati ditiduri. Jadi 2 ibu ini sama-sama melahirkan di waktu yang sama, punya bayi. Lalu mereka tidurlah bersama-sama begitu ya. Lalu kemudian ada seorang ibu, waktu dia tidur, anaknya ketindihan sama dia jadi mati. Lalu diam-diam ibu ini menukar bayinya yang mati itu dengan bayi ibu di sebelahnya. Nah, lalu ibu yang bayinya hidup ini kaget pagi-pagi, loh anak saya kok sudah mati. Lalu dia lihat, oh ini anak saya nih, kenapa ada sama dia? Lalu ibu yang ini bilang, enggak ini anak saya, itu anak kamu memang sudah mati. Nah, berantemlah mereka berdua. Coba gimana kira-kira memutuskan, ini yang mana nih? Ibu yang asli yang mana? Ibu yang benar-benar anaknya yang hidup itu yang mana? Mereka laporlah datang sama Raja Salomo. Wah berantem di hadapan Raja Salomo. Ini anak saya Pak. Ibu bilang, enggak anak saya itu masih hidup. Ya udah kalau gitu kata Raja Salomo, nah ada hikmat. Pengawal, ambil pedang. Belah 2 itu bayi yang masih hidup. Kasih masing-masing. Lalu kemudian ibu yang asli bilang, Tuanku Raja, jangan biarkan anakku mati. Berikanlah kepada dia saja. Langsung Salomo tahu ini ibu yang asli. Berikan sama dia. Nah saudara itu sebuah hikmat. Hikmat yang bukan dipelajari hasil di sekolah ya. Bukan hasil belajar 10 tahun gitu ya. Itulah namanya hikmat yang kita nggak pernah tahu. Nah hikmat itu diperlukan oleh kita dalam menghadapi berbagai macam kerumitan hidup ini saudara. Makanya ada karunia hikmat. Entah apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, setiap hari kita membutuhkan hikmat. Nah kenapa perlu ada namanya karunia hikmat di dalam hidup kita. Amin. Oke. Lalu ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ya saya nggak bahas itu dulu. Lalu karunia iman, lalu karunia menyembuhkan, karunia kuasa mengadakan mujizat, karunia bernubuat, dan kepada yang lain memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, saudara bisa tahu ini roh apa nih ketika berhadapan dengan orang yang sedang kerasukan setan. Ini ada roh jina kah, ada roh judi kah, roh bohong kah, ya, dan segala macam. Ya, lalu karunia berkata-kata dengan bahasa roh dan kepada yang lain memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Oke, jadi saudara ada karunia yang kita akan bahas di sini yaitu karunia roh, bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau di dalam terjemahan lama atau bahasa Inggris itu disebut karunia berbahasa lidah. Speak in tongues, ya, berbahasa lidah. Jadi bukan disebut karunia roh, karunia bahasa roh, tapi karunia lidah. Oke. Jadi karunia Roh Kudus, saya mau tekankan sekali lagi adalah pekerjaan Roh Kudus, perbuatan dan pemberian dari Roh Kudus, bukan hasil belajar atau kursus. Ya. Oh kursus kamu dulu 3 tahun baru nanti kamu bisa menyembuhkan orang. Nah, itu namanya sekolah kedokteran saudara. Ya, saudara bisa mengobati orang, kuliah di kedokteran 5 tahun, lulus, saudara berhak untuk mendapatkan ijazah dan mempraktekkan ilmu saudara mengobati orang. Tapi ketika bicara karunia Roh Kudus, bukan karena saudara belajar tentang teknik penyembuhan, menggunakan cakra. Nah, kan ada ya
Di dunia mistik itu ada saudara ya, orang-orang, wah, teknik penyembuhan dengan tenaga dalam, teknik penyembuhan dengan kekuatan mata batin. Ada yang suka baca itu atau lihat ini ya? Ya. Nah, ini bukan seperti itu saudara. Ini bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri umatnya. Oke. Nah, apa sih tujuannya Tuhan memberikan karunia Roh Kudus? Dalam ayat 7 di sana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi, siapapun di antara kita yang menerima karunia-karunia ini, kepentingannya untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi. Oh, biar saya jadi hamba Tuhan yang terkenal. Atau biar banyak orang yang ngefans sama saya. Atau biar orang-orang kenal saya. Enggak, kepentingan bersama. Artinya untuk kita semua di sini. Ya, untuk membangun tubuh Kristus, untuk menguatkan gereja Tuhan dan akhirnya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ya. Oke, sekarang bahasa roh atau karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia berbicara dengan bahasa lidah merupakan pekerjaan dan perbuatan Roh Kudus sama seperti 8 karunia yang lain. Jadi bukan bahasa yang dipelajari, bukan juga sebuah bahasa yang merupakan tipu muslihat, ya. Nah, jadi saudara jangan ada keraguan di dalam hati kita bahwa oh, bahasa roh itu dari setan kali ya. Habis bahasanya begitu sih aneh. Ya, cuman dua kata, dua suku kata saja, lama. Ya. Itu kan seringkali suka dijadikan lelucon gitu ya. Saya suka ngeliat tuh di YouTube ya. Atau di reel gitu, oh iya ya, ini orang sepertinya tidak memahami apa yang dimaksud dengan bahasa roh seperti itu. Nah, yang justrunya seringkali menyedihkan apa? Orang-orang yang tidak menerima bahasa roh, tapi ngebahas bahasa roh gitu ya. Itu sesuatu yang membuat jadi kontradiksi menurut saya. Kalau saudara tidak mengerti tentang tidak dipakai dalam karunia kesembuhan, lalu saudara membahas karunia kesembuhan seolah-olah karunia kesembuhan itu sesat dan sebagainya. Karena ada banyak hamba Tuhan pun yang mengatakan sekarang udah nggak ada yang namanya karunia roh. Tidak ada lagi gitu katanya. Tuhan sudah menggantikan yang namanya karunia mujizat kesembuhan dengan ilmu kedokteran. Faktanya, sampai hari ini, walaupun ilmu kedokteran berkembang dengan begitu pesat, yang bisa menolong banyak orang yang sakit, faktanya adalah ada begitu banyak penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh para dokter. Ada banyak penyakit yang dokter belum tahu bagaimana cara menyembuhkannya, saudara. Artinya, sampai hari ini kebutuhan untuk karunia Roh Kudus itu tetap ada, saudara. Jadi walaupun ilmu kedokteran sudah berkembang dengan begitu pesat dengan teknologi, bukan berarti bahwa Tuhan sudah berhenti bekerja dengan karunia Roh Kudusnya. Enggak. Kenapa? Karena masih terlampau banyak penyakit-penyakit di dunia ini yang belum bisa dapat disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Makanya kehadiran Tuhan tetap diperlukan oleh manusia. Amin. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Saya tidak anti dokter, ya, tapi bukan berarti dokter menjadi jawaban untuk seluruh penyakit manusia, tidak. Tuhan lebih berdaulat untuk itu. Nah, jadi tadi sudah saya katakan bahwa jika seorang telah lahir baru, telah percaya pada Yesus, maka Tuhan pun akan memberikan karunia roh kepada mereka, termasuk karunia bahasa roh. Ya, kemarin sudah kita bahas mungkin bahwa salah satu tanda dari orang yang menerima baptisan Roh Kudus adalah dengan cara berbahasa roh. Ya, itu sebuah tanda awal pada dasarnya, ya. Nah, jadi jika mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada dalam diri mereka. Maka karunia Roh Kudus pun akan mereka terima. Jadi sebetulnya kan Roh Kudus itu adalah pribadi yang mengerjakan karunia Roh Kudus, betul ya? Maka
Roh Kudus yang memiliki kuasa dan kemampuan memberikan karunia itu ada dalam diri saudara, maka 9 karunia itu sebetulnya otomatis juga ada di dalam diri saudara. Paham? Ya. Kenapa? Karena yang mengerjakan karunia Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus kan? Jadi ketika saudara menerima Yesus, kemudian saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus sebagai sumber karunia itu, dia pun bisa mengerjakan 9 karunia itu, saudara. Tadi kan tujuannya adalah untuk menjadi kesaksian bagi dunia, bagi orang lain, bagi kepentingan bersama. Saya kasih ilustrasi begini, ini belum masuk ke dalam bahasa rohnya ya. Kalau saudara adalah seorang yang sedang melayani Tuhan, masuk ke sebuah desa, lalu di sana banyak orang sakit. Pertanyaan saya, apakah saudara dipakai Tuhan nggak untuk menyembuhkan orang-orang sakit di desa itu? Atau saudara berpikir gini, wah saya nggak punya karunia kesembuhan. Oh harusnya kita bawa nih orang yang punya karunia kesembuhan. Maka berarti ketika saudara ke desa itu dan di sana banyak orang sakit yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Saudara nggak lakukan apa-apa. Kenapa? Karena saudara merasa tidak ada karunia kesembuhan. Padahal dalam diri saudara sudah ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu salah satu pekerjaannya adalah memberikan karunia kesembuhan. Saudara berdoa untuk orang sakit di sana. Atau tiba-tiba saudara menghadapi masalah yang pelik di daerah itu. Saudara membutuhkan hikmat. Saudara nggak perlu harus cari orang siapa nih ya yang punya karunia hikmat. Roh Kudus ada dalam diri saudara. Dia bisa memberikan hikmat kepada saudara. Ketika saudara, walaupun saudara cuma sendirian di situ menghadapi berbagai macam persoalan. Jadi pemahamannya adalah Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa dalam diri kita sejauh kita mau bekerja sama dengan Dia. Ya. Nah, tentunya dalam hal ini bukan berarti kalau gitu kita nggak butuh orang lain dong, ya. Karena semuanya kan ada pada diri saya. Enggak seperti itu maksudnya, saudara. Kita sangat membutuhkan saudara-saudara kita yang lain. Ini kan dalam situasi-situasi yang sangat spesifik. Tapi kalau saudara melayani, pergilah bersama-sama orang lain. Jangan sendirian pergi, saudara. Ajak orang lain supaya saudara ada yang menopang, mendukung. Tapi kalau dalam satu situasi tertentu hanya saudara satu-satunya yang ada di sana, nggak usah takut. Saudara percaya Roh Kudus menyertai saudara, karunia Roh Kudus akan bekerja melalui saudara. Amin. Nah, sekarang apa sih manfaatnya bahasa roh? Ya. Ada keunikan, jadi manfaat pertama bahasa roh itu adalah manfaat untuk pribadi dulu ya. Saya mau jelaskan nanti. Kenapa bahasa roh itu diberikan, kok tujuannya untuk manfaat pribadi? Ada keunikan dari bahasa lidah atau bahasa roh adalah memberi manfaat penting untuk pribadi, yaitu sebagai bahasa doa. Jadi bahasa roh pada dasarnya adalah bahasa doa. Nah, berbeda dengan karunia-karunia yang lain, bahasa roh dapat digunakan kapan saja, bahkan dianjurkan sesering mungkin dipergunakan karena itu berguna untuk pribadi sebagai bahasa doa. Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, tidak berkata-kata kepada manusia. Nah, ini saudara perhatikan ya. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Elohim, kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau saya bicara kepada Tuhan, artinya saya sedang berdoa. Kalau saya bahasa roh, saya bukan sedang bahasa roh sama istri saya. Terus istri saya bilang, ya kita sama orang gila namanya. Ya, sama-sama orang gila itu namanya.
ngapain saya bahasa roh sama istri saya? Saya bahasa Indonesia dong sama istri saya supaya ngerti, betul nggak? Jadi kalau saya berbahasa roh bukan untuk saudara, bukan untuk membuat saudara dengerin, Pak Parda lagi ngomong apa tuh? Lagi ngomong. Nggak perlu, karena saya sedang tidak bicara kepada saudara, saya sedang bicara kepada Tuhan. Demikian juga saudara kalau sedang berbahasa roh, saudara sedang bicara sama Tuhan, bukan sama saya. Makanya disebut itu bahasa doa. Amin. Tapi dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa yang dimengerti oleh kita pada waktu itu. Sebab dikatakan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oh ternyata bahasa roh dipakai supaya saya bisa berbicara dalam bahasa yang rahasia kepada Tuhan. Orang lain gak perlu tahu. Saudara, fokus saya sama Tuhan. Jadi saya ingin mengungkapkan isi hati saya, mencurahkan semua beban, pergumulan berat yang ada di hati saya, kerinduan saya, pertobatan saya, penyesalan saya kepada Tuhan dalam bahasa rahasia. Kenapa perlu bahasa rahasia? Saudara, kalau saudara punya curhat kepada seseorang, saya mau tanya, saudara pengen curhat sama orang itu atau pengen curhat sama semua orang? Kalau saudara punya pergumulan, saudara ingin ceritakan masalahmu kepada semua dunia atau hanya kepada orang yang saudara ingin orang itu perhatian sama saya? Gimana saudara? Itu namanya saya sedang membicarakan hal-hal yang rahasia di hati saya pada orang yang saya percayai, betul nggak? Kan nggak mungkin saya, halo dengerin ya, saya lagi punya pergumulan, tolong saya ya. Kan gak semua orang mau dengerin permasalahan saudara, betul gak? Kayak gitu ya diceritain, ceritain sendiri dah. Nah itulah gunanya orang berdoa dalam bahasa roh. Tuhan berikan fasilitas karunia bahasa roh supaya umatnya dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam beban, datang dia sama Tuhan dalam sebuah bahasa keintiman. Jadi betapa ruginya kalau orang Kristen tidak memanfaatkan karunia ini untuk membangun imannya, membangun kekuatannya. Saudara, kalau kita dalam posisi yang sedang bergumul, kita butuh kekuatan enggak? Kenapa banyak orang Kristen saya jumpai ketika mereka punya pergumulan, mereka bingung, nggak tahu mau ngapain, mau bilang ke siapa, mau minta pertolongan. Jangankan minta pertolongan, sekedar curhat aja nggak tahu mau ke siapa, saudara. Nanti cerita sama temennya, gue cuma cerita sama lo doang ya, tolong ya jaga ya. Temennya cerita lagi sama orang, gue cuma cerita sama lo doang ya, nih si ini begini. Dia cerita lagi sama orang, gue cuma cerita lo sama lo. Akhirnya cerita tentang saya itu bisa nyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau saya sedang menghadapi pergumulan saudara, dan beban ini nggak bisa saya sampaikan kadang-kadang dengan bahasa ya manusia saya, ya saya sih nggak terlalu kesulitan berkata-kata. Ada orang nggak bisa ngomong loh, betul nggak? Lihat aja siapa yang pendiam, siapa nggak pendiam, itu kan kelihatan nih orang susah ngomong nih pas ini. Ya Pak, ya kamu gimana ceritanya? Ya begitulah Pak. Bapak kan tahu sendiri. Ya apa? Ya seperti itulah Pak. Bapak kan tahu sendiri. Ya saya juga nggak ngerti apa dia maksud ya. Yang dia tahu cuma hatinya kan, yang tahu cuma dia. Ada orang kan nggak bisa ngomong, menceritakan. Kalau saya mungkin karena pengkhotbah bisa cerita detail gitu loh. Tapi ada orang-orang tertentu itu mesti ditanya ya. Kadang-kadang makanya orang suka sebel sama saya karena nanya selalu detail ya. Ini gimana? Maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak? Ya begitulah Pak, ya saya susah mengungkapkan dengan kata-kata. Nah saudara, ketika saudara nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, disitulah gunanya bahasa roh. Saudara nggak perlu belajar bahasa Indonesia yang canggih, bahasa sastra, untuk bisa menyampaikan apa yang ada di hatimu. Tapi Roh Kudus akan menolong saudara berdoa. Itulah gunanya bahasa roh saudara. Yang banyak orang Kristen gak ngerti, seolah-olah bahasa roh itu sesuatu hal yang mistik. Apalagi dikait-kaitkan dengan bahasa setan.
Alkitab memberikan kita bahasa roh agar kita bisa berkomunikasi dengan Bapa di sorga dengan cara yang intim, dengan cara yang tidak bisa disabotase oleh kekuatan setan sekalipun, saudara. Jadi kalau saya punya pergumulan, udah saya masuk ke dalam doa, saya hanya bisa menyembah, berkata-kata, berdoa dalam bahasa roh. Sampai saya merasakan Tuhan memberikan saya kekuatan, bahkan jawaban. Jadi penggunaan karunia ini sangat bermanfaat bagi orang Kristen untuk berdoa kepada Tuhan dalam suatu percakapan rahasia, percakapan keintiman, mencurahkan isi hati, menyatakan kebutuhan atau pergumulan. Dan mereka yang berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah akan membangun imannya. Mereka akan dikuatkan. Sebab mereka telah berbicara kepada Tuhan dan mendapatkan kekuatan dan peneguhan iman serta pengharapan. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 4a. Ya, saya mohon maaf sedikit, saya agak panjang ya, karena ini memang bagian dari sebuah pengajaran untuk kita bisa praktekkan ya. Jadi kita tidak salah paham lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun dirinya. Orang berkata-kata dalam bahasa roh itu membangun dirinya. Nah, dalam bahasa Inggris kata membangun, edified. Edified. Apa itu edified? Saya coba lihat di Google dikatakan, edified itu artinya untuk membangun atau menguatkan, khususnya dalam arti spiritual. Ini merujuk pada tindakan meningkatkan, mengajar, mendorong individu dalam iman dan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Jadi ternyata orang yang berdoa dalam bahasa roh, mereka sedang dengan tujuan untuk membangun imannya. Ya, membuat imannya bangkit, membuat dia tidak lagi merasa down, merasa aduh aku ini gak mampu, aduh lemes, aku lemes. Putus asa, goyah. Bener gak sih Tuhan? Kok nasib saya begini? Tapi berdoa dalam bahasa roh membangkitkan pengharapan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi Roh Kudus itu menguatkan kita. Ya, lalu dikatakan juga membangun pengetahuan tentang Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa di dalam bahasa roh yang saya alami, maka Alkitab kan mengatakan Roh Kudus itu adalah roh pengajar. Betul? Dalam Yohanes pasal berapa saya lupa itu, 12 atau 14, dikatakan aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus, dia akan mengajar kamu dan dia akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang pernah aku sampaikan. Jadi berdoa dalam bahasa roh kita sedang mengaktifkan peranan Roh Kudus untuk dia mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran Kristus sehingga kita boleh berdiri dan bangkit. Dan karakter kita juga dibangun, saudara. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, mudah menyerah, jadi orang Kristen yang lemah, apa-apa takut, apa-apa kalah, apa-apa nggak tahu jawabannya, sampai ada mendingan bunuh diri, mendingan mati aja deh. Kita harus menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, saudara. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan menyediakan satu karunia yang namanya bahasa roh, agar saudara menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah roh pengajar. Dan juga dia membangun hidup kita dalam kekudusan. Kita makin hari makin mengerti tentang siapa itu Tuhan. Ya. Kenapa banyak orang Kristen lemah? Karena pemahaman mereka tentang Tuhan itu terlalu dangkal, saudara. Salah satunya mungkin berpikir, oh Tuhan tuh jauh banget di sorga, sehingga ketika kita mengalami masalah, Tuhan tuh gak ngelihat kita. Jauh banget, siapa itu ya? Siapa tuh? Kecil banget. Padahal kalau kita semakin memahami Tuhan, kehadiran Tuhan, kita gak perlu merasa takut dalam hal apapun, saudara. Saya mau tanya, Roh Kudus itu ada di mana?
Di sorga atau di hati saudara? Kalau Roh Kudus ada di sini, kalau berdoa saudara, sebenarnya berdoanya kemana sih? Tuhan, tolong saya Tuhan. Kenapa mesti perlu teriak? Karena kita merasa Tuhan itu terlalu jauh. Di sorga sono, ribuan kilometer, jutaan kilometer tuh. Padahal Tuhan tuh ada di hati kita. Dia bersama kita. Nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Makanya dalam cara berdoa pun saya diajarkan, kita berdoa juga bukan hanya meminta, tapi ternyata memerintah. Kenapa memerintah? Karena Roh Kudus ada dalam diri saya, maka Roh Kudus, saya berbicara seperti Roh Kudus yang mengatakan, lakukan ini, perintahkan ini. Coba waktu Yesus mengusir setan, apa yang Yesus lakukan? Saya mau tanya. Apakah Yesus berkata, Bapa di sorga, usirlah setan-setan ini Bapa, karena setan-setan ini begitu mengerikan dan menjijikan. Usirlah Bapa setan-setan ini. Saya mau tanya, begitukah cara Yesus mengusir setan? Kenapa? Kan harusnya berdoa dong. Yesus kan harusnya berdoa kan sama Bapa, betul nggak? Yesus tidak meminta Bapa mengusir setan, tapi Yesus memerintahkan setan untuk pergi. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada Roh Kudus, Roh Bapa ada dalam dirinya. Sehingga Yesus bertindak seperti yang Bapa inginkan dia lakukan. Bapa perintahkan pergi setan, nah Yesus pun bertindak, hei setan kau pergi. Nah sekarang Roh Bapa itu, Roh Yesus itu ada dalam diri saudara. Makanya ketika kita berdoa, doa kita harus meningkat. Bukan lagi meminta kepada Bapa, tapi bertindaklah dan berkata-katalah, usir setan dalam namaku, kata Yesus. Betul nggak? Kan Yesus mengatakan, engkau akan mengusir setan demi namaku. Yang mengusir setan siapa? Saudara atau Yesus yang mengusir setan? Saudara kan? Loh kok bukan Yesus yang mengusir setan? Karena Yesus, Roh Kudus, Bapa ada di mana? Di dalam diri kita. Nah saya berharap bahwa kita sebagai jemaat Tuhan di Light City ini kita harus naik level dong. Pemahaman kita tuh harus makin benar tentang siapa dirimu. Otoritas apa yang kau miliki dalam hidupmu. Jadi jangan lagi bertindak sebagai seorang anak kecil yang hanya meminta permen kepada papanya. Pak bagi permen dong, Pak bagi permen dong. Kalau orang dewasa, apa yang dia lakukan? Dia punya uang, dia beli permen, betul nggak? Bukan minta lagi sama papanya kan? Nah orang dewasa rohani harus bertindak seperti itu. Bukan bilang ini, Bapak tolong usir setannya Bapak, aku takut, ada genderuwo. Ada kuntilanak. Bapak bilang, aku berikan kuasa kepadamu, usir setan itu. Sembuhkan orang sakit, kata Tuhan Yesus. Mari kita bertindak sesuai dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah termasuk dalam hal ini bahasa roh, pakai bahasa roh itu untuk membangun imanmu. Untuk membangun karaktermu. Untuk membangun kekudusan Tuhan dalam hidupmu. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini membawa kita masuk ke dalam pemahaman yang semakin kokoh. Bagi saudara yang selama ini mungkin belum tahu tentang bahasa roh, saya berharap saudara memahaminya. Ini baru sedikit, nanti kita akan bahas di waktu mendatang. Tapi miliki dulu kerinduan, amin. Saudara rindu nggak berdoa lebih banyak dalam bahasa roh? Saya berdoa mungkin 50-50. 50% saya berdoa dalam bahasa roh, 50% saya berdoa di dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi, ya saya hanya sharing aja. Silakan tanya sama saudara-saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh, bagaimana mereka memanfaatkan bahasa roh sebagai sarana membangun iman mereka. Ya, jadi kalau saudara sudah menerima bahasa roh,
bahasa rohnya pakai saudara, terutama dalam doa pribadi saudara di rumah. Berdoa banyak dalam bahasa roh. Ya, berdoa banyak dalam bahasa roh. Kalau di ibadah gimana? Nah, itu nanti minggu depan kita bahas. Ya, oke. Siapa yang rindu untuk menerima karunia bahasa roh? Atau yang sudah terima Yesus tapi selama ini Tuhan kok saya belum bisa bahasa roh. Nah, berdoa hari ini. Curahkan Tuhan, berikan saya karunia bahasa roh untuk saya bisa berdoa untuk membangun iman saya. Oke, mari kita tundukkan kepala bagi saudara yang rindu. Saudara boleh nanti mau didoakan, boleh maju ke depan ya. Saya dengan para pemimpin akan mendoakan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Ya, jamalah kami. Jamalah kami. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Saudara, siapa yang mau didoakan? Yang rindu untuk menerima karunia bahasa roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, boleh maju ke depan. Ya, sambil menyanyikan pujian ini, siapa saja. Ini adalah waktu yang indah, saudara boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami mau berdoa, saya mau berdoa bagi saudara. Jika ada silakan. Saudara yang merindukan satu pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang merindukan satu pengalaman yang berbeda daripada sebelumnya. Katakan, Tuhan, saya mau mengalami itu, saya mau mengalami itu. Saya merindukan kuasa-Mu. Saya merindukan Roh Kudus memenuhi saya. Roh Kudus, hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya, ya maju saja, nggak usah. Maju saja. Ya maju, siapa yang mau didoakan? Ayo. Ya. Ya, siapa yang mau didoakan untuk menerima baptisan Roh Kudus? Ayo. Saya mengundang para pemimpin. Ayo maju, kita doakan mereka. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Firman Tuhan berkata, barang siapa haus, maka dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan.
Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang haus. Hati yang haus, seperti saudara haus air. Seperti tenggorokanmu sedang kering. Demikianlah engkau katakan, Tuhan aku perlu Engkau. Roh Kudus aku perlu Engkau. Penuhi aku saat ini ya Tuhan. Sementara Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu, engkau akan mulai merasakan satu dorongan dari hatimu menggerakkan mulutmu untuk berbicara. Kata-kata yang bukan bahasa Indonesia, jangan pikirkan. Jangan pikirkan, tapi mulailah izinkan Roh Kudus menggerakkan lidahmu. Lidahmu akan digerakkan oleh Roh Kudus. Uramata shikaralabayaralana shima. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, ya. Biarkan mulut saudara akan mulai diurapi Tuhan. Lidah saudara akan mulai bergerak. Ya, penuhiku, 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 penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Ya, penuh. Orana shikaralaba shikaralaba. Ya, ya, ya. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Orana shikaralaba labayarana karalaba labayarana karalaba labashi. Indayarata karalabayana shikaralabayana labayara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 labayar
nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kurada shekara labaya, rada shekara labalabaya. Ya, amin. Ya, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Kuraba shekara labalaba sandaya rada shekara. Indaya rada shekere daya ralaba sandaya rada shekara labalabaya rasi. Uriaba shekaya rada sandaya rada karalabaya rada labaya rada shekara. Oh haleluya, Roh Kudus penuhi umat-Mu. Baptiskan mereka Bapa ke dalam Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Ya, rindukan Tuhan. Begitu rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan saat ini. Ya, rindukan Tuhan. Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku.
Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Bapa dimuliakan, diagungkan. Haleluya. Oh, Ralamayana se. Kiara Ramayana Sande, Ralamayana Surereria. Kiara Ramayana Sere, Ramayana Su. Ramayana Sande, Kiara Labayara Shekere Yara Labayara Labayana Labalabili, Sere Yara Labayara Sore Yara Labayara Labili, Siara Labayara Sakara Labayara Sora Nalai, Sipiore Yara Labayara Kurida Yara Labayara Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Engkau penuhi umat-Mu, anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah karunia-karunia Roh Kudus bekerja dalam diri setiap mereka. Terlebih dengan karunia bahasa roh ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan. Umat-Mu mengalami lawatan-Mu pada hari ini Bapa. Sesuai dengan janji-Mu katakan ya Tuhan. Kami percaya dan kami terima firman-Mu. Kami terima perkataan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Ya seperti rusa, Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Engkau berikan. Roh Kudus, ambil alih hidup umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, ambil alih setiap langkah-langkah kami berjalan menurut kehendak-Mu saja.
Roh Kudus, Engkau yang berdaulat atas gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau akan terus bermanifestasi di tengah-tengah kami. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah melalui gereja ini Tuhan, ada ribuan orang akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ada ribuan orang yang akan mengalami mujizat demi mujizat di tempat ini. Ada ribuan orang yang akan mengalami perjumpaan denganmu ya Tuhan. Tuhan memberkati tempat ini. Kami melepaskan berkat Tuhan atas tempat ini. Biarlah tempat ini akan dipenuhi dengan ribuan jiwa-jiwa yang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang yang berdoa syafaat.